Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mela Melani dengan nomor induk mahasiswa 120 120 4016. Saya dari kelas TI 4405. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai tugas dari manajemen pergudangan, yaitu Receiving and Identification. Yang pertama, di sini ada produk staging konsep. Produk staging konsep sendiri merujuk pada konsep dan proses penyusunan, pengaturan, dan pengelolaan produk sepanjang siklus hidupnya, mulai dari pengembangan hingga pemasaran dan distribusi. Produk staging konsep melibatkan langkah-langkah strategis untuk mengoptimalkan penyimpanan, pengiriman, dan ketersediaan produk di pasar. Konsep ini mencakup perencanaan untuk memastikan bahwa produk siap untuk dipasarkan atau didistribusikan pada waktu yang tepat. Selanjutnya di sini ada model produk staging konsep. Yang pertama ada floor stock design. Floor stock design adalah model penumpukan barang yang umum dipakai di berbagai gudang. Pada model desain ini, barang yang telah dibongkar ditumpuk di lantai dock area ataupun di bagian dalam gudang. Model ini memiliki beberapa kelemahan, yaitu membutuhkan area lantai yang cukup luas, tidak memperhitungkan tinggi ruang, sehingga ketinggian ruang kurang termanfaatkan. Untuk contoh penggunaan model tersebut dalam industri adalah pada industri konsumen dan barang konsumen cepat atau PMCG. Produk-produk PMCG seperti makanan dan minuman sering disusun secara langsung di lantai gudang untuk memudahkan akses dan distribusi yang cepat. Untuk contoh gambarnya bisa dilihat pada gambar yang tertera pada layar. Di sini ada salah satu produk PMCG yang proses penyimpanannya itu menggunakan model floor stock design. Model yang kedua di sini ada standar rak. Standar rak merupakan rak yang diletakkan di antara dock area dengan ruang gudang, pada umumnya dipergunakan untuk meletakkan palet atau kardus. Keuntungan penggunaan alat ini yaitu tidak membutuhkan area yang relatif luas, memudahkan dalam melakukan akses terhadap palet maupun kontainer. Sedangkan kelemahan penggunaan alat ini adalah biaya pembelian rak, kebutuhan sarana untuk menaikkan dan menurunkan palet atau kardus. Semua barang atau komoditi harus ditempatkan di atas palet atau di dalam kontainer, dan terdapat proses peningkatan waktu bongkar barang. Untuk contoh penggunaan model tersebut dalam industri adalah pada industri otomotif. Industri otomotif menggunakan rak standar untuk menyimpan dan menyusun suku cadang mobil dengan efisien. Model yang ketiga di sini ada cartoon conveyor method. Cartoon conveyor method umumnya dipergunakan di dalam area gudang atau dipergunakan di dock area. Conveyor dipergunakan dalam area gudang apabila proses bongkar dan staging barang dilakukan di dock area. Conveyor dipergunakan di dock area apabila bongkar muatan barang langsung dinaikkan ke conveyor. Contoh penggunaan model tersebut dalam industri adalah industri makanan dan minuman. Pada pabrik-pabrik makanan, sistem conveyor dapat digunakan untuk mentransportasikan kemasan produk makanan dari tahap produksi ke gudang penyimpanan. Selanjutnya itu ada unloading konsep. Model unloading yang dipilih sangat ditentukan oleh tipe, klasifikasi, dan karakteristik produk. Dengan kata lain, kebutuhan alat ditentukan oleh arah kebijakan bisnis. Model-model unloading yang akan dijelaskan berikut adalah pilihan-pilihan yang dapat dilakukan dengan mendasarkan pada arah kebijakan bisnis logistik, yaitu ada manual unloading, mechanical unloading, dan automatic unloading. Yang pertama di sini ada manual unloading. Sarana yang dipergunakan terdapat beberapa jenis, diantaranya ada employee carry, two-wheel hand truck, roller pallet, manual pallet truck, semi-life skid, garment trolley cart, four-wheeled and hanging garment cart, extendable trolley boom. Kelebihan dari manual unloading adalah biaya rendah, fleksibilitas tenaga kerja, dan kemampuan untuk menangani barang yang rentan atau rapuh yang lebih baik. Sedangkan kelemahannya adalah keterbatasan kapasitas dan kecepatan, risiko kesehatan pekerja, potensi kesalahan pekerja, dan tidak efisien untuk beban berat atau volume yang tinggi. Untuk contoh penggunaan model tersebut dalam industri adalah pada industri konstruksi. Ketika material konstruksi seperti batu bata, semen, atau balok dikirim ke lokasi konstruksi, pekerja manual seringkali diperlukan untuk membongkar dan mengatur material tersebut. Untuk contoh prosesnya bisa dilihat pada gambar yang tertera pada layar.
Selanjutnya itu ada mechanical unloading. Sarana model kedua adalah sarana mekanik yang digerakkan oleh kekuatan gravitasi elektrik atau bahan bakar minyak. Beberapa model yang bisa dipergunakan adalah electric pallet truck with slip seat device, lift truck with slip seat device, gravity conveyor, forward extendable belt all roller conveyor, pallet claw design. Untuk kelebihan dari mechanical unloading adalah efisiensi dan kecepatan, kapasitas angkut yang lebih besar, presisi dan konsistensi, sedangkan untuk kelemahannya adalah investasi awal yang lebih tinggi, ketergantungan pada listrik atau energi lainnya, dan kurang fleksibilitasnya. Untuk contoh penggunaan model tersebut dalam industri adalah pada industri pertambangan batu bara atau mineral. Untuk conveyor atau sistem unloading mekanis ini digunakan untuk mengekstrak dan memindahkan muatan. Untuk contoh prosesnya bisa dilihat pada gambar. Selanjutnya ada automatic unloading. Model sarana ini terdiri dari truck lift design, strut olive, pallet flow device. Kelebihan dari mechanical unloading adalah efisiensinya yang tinggi, peningkatan produktivitas, konsistensi operasional, dan menangani barang yang berat, besar, atau berbahaya dengan lebih aman dan efisien. Sedangkan kelemahannya adalah investasi awal yang tinggi, kurang fleksibilitas, diperlukan pemeliharaan dan perbaikan yang kurang fleksibilitas. Selanjutnya, untuk contoh penggunaan model tersebut dalam industri ini adalah pada industri otomotif. Pada dalam pabrik otomotif, automatic unloading dapat digunakan untuk membongkar komponen atau suku cadang dari truk pengiriman dan mengintegrasikannya langsung ke dalam proses produksi. Selanjutnya itu ada product identification activity. Proses pemberian identitas pada SKU atau stock keeping unit barang, baik pada item, karton, ataupun pada palet. Proses identifikasi barang ini penting untuk memudahkan proses distribusi maupun pembedaan secara fisik antara barang yang satu dengan yang lain. Identifikasi barang pada dasarnya terdiri dari 3 jenis, yaitu ada no identification method, identification system, automatic system. Di sini yang pertama ada no identification method. Model identifikasi ini lebih menekankan pada kepercayaan terhadap kode-kode identifikasi yang telah dipergunakan pada kemasan atau barang itu sendiri, tanpa dilakukan proses penandaan secara spesifik sesuai dengan kebutuhan proses pergudangan yang dilakukan. Kelemahan model ini adalah bahwa produktivitas pekerja ini berkurang karena terdapat pekerjaan yang seharusnya dilakukan tetapi tidak dilaksanakan. Selanjutnya, terdapat kemungkinan hilangnya produk akibat tidak adanya proses identifikasi. Terdapat kemungkinan kesalahan pendistribusian, penyimpanan, ataupun sortasi barang. Selanjutnya, ada identifikasi yang kurang jelas dapat berakibat rendahnya volume pekerjaan. Akibat dari kurang jelasnya proses alokasi yang barang. Sedangkan untuk kelebihannya itu adalah tidak terdapat biaya yang dikeluarkan untuk proses tersebut. Untuk contoh penggunaan model tersebut dalam industri ini adalah pada industri pertanian tradisional. Di beberapa lingkungan pertanian tradisional, produk-produk itu mungkin tidak selalu diberikan label unik atau identifikasi secara khusus selama proses pertanian atau distribusi. Selanjutnya itu ada identification system atau written label, di mana pada barang tersebut dituliskan dan ditempelkan dengan label tertentu atau dengan ditulis tangan. Metode ini sering dipergunakan pada perusahaan-perusahaan yang melaksanakan kegiatannya secara manual dalam skala volume yang relatif tidak terlalu tinggi. Selanjutnya, yang kedua ini untuk kelemahan metode ini, yang pertama, tulisan sering sulit dibaca, potensi besar terjadi kesalahan penulisan, tulisan tangan cukup melelahkan dan relatif memakan waktu. Kelebihan dari metode ini adalah biaya pekerja untuk proses ini relatif rendah, tidak terdapat biaya investasi, peralatan atau identifikasi, pengurangan tingkat kesalahan alokasi dan sortasi maupun distribusi, perbaikan kendali persediaan. Selanjutnya, untuk contoh penggunaan model tersebut dalam distribusi ini adalah pada industri pangan dan minuman. Makanan yang diproduksi secara massal seringkali diberi label tertulis untuk mencantumkan informasi seperti tanggal kadaluarsa, tanggal produksi, dan instruksi penggunaan. Selanjutnya itu ada identification system dari marking on the product. Proses identifikasi ini dilakukan pada kemasan produk
dengan mempergunakan tulisan tangan. Berbagai metode yang dapat dilakukan adalah stiker label yang ditempel pada barang, label yang digantung terutama pada produk pakaian, label berwarna untuk kode pengaturan proses FIFO, printed label, dan penempatan label pada lokasi di mana barang tersimpan. Kelemahan dari metode ini, tidak semua material atau produk mungkin cocok untuk penandaan secara langsung, terutama jika produk tersebut rentan terhadap kerusakan. Beberapa produk mungkin memiliki batasan ruang yang terbatas untuk penandaan, terutama jika ukuran atau bentuk produk sangat kecil atau kompleks. Selanjutnya, untuk kelebihan dari metode ini adalah pemantauan kualitas yang lebih baik, membantu dalam manajemen logistik dengan memungkinkan identifikasi cepat dan akurat selama proses pengiriman dan distribusi. Untuk contoh penggunaan model tersebut dalam industri adalah pada industri pakaian dan tekstil. Pakaian seringkali diberi label dengan kode produksi, petunjuk perawatan, dan informasi merek untuk identifikasi yang lebih mudah. Selanjutnya itu ada automatic identification method. Metode otomatis yang dipergunakan ini adalah dengan dukungan teknologi dalam pengendaliannya. Kode-kode identifikasi diproses scanning sehingga akan memberikan input pada alat pemeriksaan untuk dipergunakan sebagai alat kontrol lebih lanjut, baik berupa pendistribusian, pengalokasian, dan sortasi barang. Beberapa jenis mode yang dipergunakan adalah wire prong identification, protoflective, barcode, magnetic strip, optical character recognition, radio frekuensi, machine vision, voice recognition, dan surface acoustic wave. Contoh penggunaan model tersebut dalam industri adalah pada industri manufaktur. Dalam industri manufaktur, automatic identification method seperti barcode scanning atau AirFit digunakan untuk melacak dan mengelola inventaris bahan baku, produk setengah jadi, dan produk jadi. Kelemahan metode ini adalah implementasi sistem itu diidentifikasi otomatis memerlukan sistem awal yang signifikan dalam perangkat keras, perangkat lunak, dan pelatihan. Sistem ini rentan terhadap gangguan teknis, pemadaman listrik, atau kegagalan perangkat keras yang dapat menghentikan operasional. Kelebihan dari metode ini adalah sistem identifikasi otomatis dapat meningkatkan efisiensi operasional dengan mempercepat proses pengenalan dan pelacakan barang. Dengan menggunakan teknologi otomatis, tingkat akurasi identifikasi dapat ditingkatkan dan dapat mengurangi resiko kesalahan manusia. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.